أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا تحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن سيدنا ولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تجمعين إلى يوم الدين الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا بغير تعب اللهم يا معلم آدم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم فكهنا في الدين فكهنا في الدين فكهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الرحمن علمنا القرآن علمنا البيان اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه اللهم لا سهل إنما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين وعلى عدوان إلا على الظالمين الحمد لله رب العالمين. Ya, kita kemarin bahas makhraj ya, makhraj dan sifat, hak dan mustahak. Masih ingat hak itu apa? Hak itu adalah sifat apa, Leif? Hak sifat huruf yang apa, Yunus? Yang ada pada huruf tersebut selalu ada. Contohnya kemarin kita bilang rajin. Rajin pada kais itu sudah menjadi hak atau mustahak? Mustahak apa? Kadang ada, kadang tidak. Itu ya, jelas ya. Contohnya apa kalau dalam sifat itu? Taghlidh atau apa namanya? Tafkhim atau tarqiq pada huruf ra. Tafkhim pada huruf ra itu mustahak atau hak? Inat. Tarqiq dengan tafkhim pada huruf ra mustahak atau hak? Nah, tidak mengerti. Guys, kenapa disebut mustahak tarqiq? Tarqiq artinya apa? Tarqiq tipis, tafkhim tebal. Kenapa disebut mustahak? Karena ro itu kadang kita baca tebal, kadang kita baca tipis. Jelas ya? Jelas inat? Isti'la pada huruf qa itu hak atau mustahak, inat? Isti'la pada huruf qa hak atau mustahak? Hah? Bagus. Kenapa hak? Karena Bang Yunus, karena sifat asli, karena selalu ada, mau kapan saja dia tetap isti'la. Nah, kita hari ini bahas yang ringan-ringan aja. Fadilah tilawatul Qur'anil Karim. Fadlu tilawatil Qur'anil Karim. Jadi kalau misalnya kita ditanya, Bang Bibi, ta'riful Qur'anil Karim, apa pengertian Al-Qur'an itu? Apa? Bibi jawab apa? Apa sih Al-Qur'an itu? Hah? Kitab suci. Yang dicari Sun Gokong bukan? Bukan juga. Itu yang dicarinya Sun Gokong, kitab suci bukan? Ke barat katanya. Bukan tapi itu. Terus gimana dong? Wahyu. Ada blok C itu Pak Wahyu. Bukan juga. Gimana nih? Kais. Kais apa? Apa arti Quran? Quranul Karim apa? Apa tadi? Kalamullah. Bagus. Coba dulu ini dikasihkan dulu. Nah, kalamullah. Apa arti kalamullah tadi Lai baca? Lai tadi ucapkan kalamullah, apa artinya?
Apa tadi? Kalamullah? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Benar. Ya, betul. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Apa arti kalamullah, Bang Kusim? Perkataan Allah. Perbandingan antara perkataan Allah dan perkataan makhluk adalah seperti perbandingan kemuliaan Allah dan kemuliaan hambanya. Bisa nggak dibandingkan, Inat? Mulia mana? Mulia Allah, mulia makhluknya? Mulia? Hah? Mulia Allah. Berarti apa? Berarti kita harus mengagungkan. Jadi Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Al-munzilu ala nabihim Sayyidina Muhammad SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-munzal, yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Al-mu'jizu bilafzihi, lafaznya itu mengandung mu'jizat. Mu'jizat itu apa, Yunus? Mu'jizat artinya kelebihan. Misalnya kelebihan berat badan. Bukan ya. Apa mu'jizat, Inat? Kais, keistimewaan. Apa Bang Bibi? Mukjizat. Sesuatu Ya. yang diberi oleh Allah. Yang diberi oleh Allah. Apa tadi Yunus? Kepada Nabi. Keistimewaan atau kelebihan Bang Kusim. Jadi mukjizat itu berasal kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan. Melemahkan artinya itu. Mukjizat itu pemberian Allah kepada para nabinya, khusus para nabi dan rasul. Tidak diberikan kepada selainnya. Yang pemberian itu, mukjizat tersebut dapat melemahkan orang yang menantang para nabi atau tidak percaya kepada nabi tersebut. Contohnya, di zaman Nabi Soleh, tahu Nabi Soleh? Kaumnya apa? Kaum apa? Bukan. Kaumnya apa? Samud. Kaumnya Samud. Mereka itu suka memahat. Mereka bikin rumah dari gunung-gunung yang tinggi-tinggi tuh, suka pahat tuh. Maka mukjizat Nabi Soleh apa? Unta betina, betul. Yang diciptakan Allah dari mana? Dari mana? Dari batu, dipahat seperti unta, jadi dia hidup. Disebutnya naqatullah, unta betinanya Allah. Bagaimana mungkin? Aja kalau orang biasa mahat batu, sudah jadi aja biasa. Jadi patung itu nggak bisa hidup. Ini jadi unta. Sesuai dengan keahlian orang pada masa itu. Nah, mukjizat Nabi Isa apa? Menghidupkan orang mati. Yang tadi kata Bang Kosim, pembelah laut apa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa. Kalau Nabi Isa menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Terus apa lagi? Anni akhluqu lakum minat tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fatakunu tayran biidznillah. Apa? Ya, bisa juga. Ada lagi? Apa lagi? Nabi Isa bisa berbicara waktu lagi dalam buayan, waktu bayi sudah ngomong. Ayatnya viral. Ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan seterusnya. Terus dari tanah liat beliau bikin seperti burung ditiup, hidup, burungnya itu bisa terbang, hidup. Kenapa? Karena masa itu memang pengobatan dan sejenis-jenisnya itu memang sedang marak. Maka mukjizatnya sesuai. Nggak bisa orang menandingin itu. Dari mana kalau bukan dari Allah? Nabi Musa apa mukjizatnya? Nah, baru betul. Apalagi Kais Nabi Musa? Tongkatnya bisa menjadi ular. Apa yang dilakukan sama ular itu? Tongkat Nabi Musa itu mengalahkan sihir ular itu. Dia pakai lempar tali jadi ular,
Nabi Musa lempar tongkatnya jadi ular, dimakan habis semua. Karena apa? Karena masa itu sihir tinggi. Jadi disesuaikan dengan masanya. Bagaimana orang bisa mengalahkan Nabi yang dikasih Allah mukjizat? Nggak bisa, ayatnya lemah mereka. Sampai sini jelas filosofinya ya. Maka ketika Nabi Muhammad syair-syair itu sedang naik daun, fokusnya memang banyak di sana itu. Akhirnya memang Allah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab-kitab sebelumnya itu diperintahkan oleh Allah, dijaga oleh para rahib, para pendeta, para ustadz-ustadz. Maka kalau yang jaga manusia, apa yang terjadi? Kacau balau. Ada dia tambahkan suka-suka dia, ada dia kurangi suka-suka dia. Bukan haram maksudnya, itu sama mereka ditambahin, dikurangin, itu suka-suka dia. Kalau sekarang sudah sesuai dengan masa yang memang sudah Allah tetapkan. Kalau ditambahin, dikurangin, suka-suka dia. Oh, kita mau perang nih, tapi kan ini bulan haram, sudah kita mundurkan lagi. Terus bulan Ramadan dipindah-pindahkan sama dia. Wah, kita kayaknya jangan deh, bulan Ramadan dulu kan Ramadan itu artinya panas. Jadi musim panas dulu. Nggak tahan, kita udah pindah aja. Dipindahin bulan Ramadan sama mereka. Habis itu ditambahkan itunya, yang dari sebulan jadi 2 bulan. Nah, karena kita kan ini kita jadiin 2 bulan. Nah, suka-suka dia. Iya, suka-suka mereka itu. Nah, makanya ketika di zaman Nabi Muhammad itu mukjizat kekal sampai sekarang. Al-mu'jizu bilang lafaznya itu mengandung mukjizat, dan itu sudah sering dibuktikan bukan cuma oleh Nabi Muhammad SAW, tapi oleh orang-orang sampai sekarang. Mukjizat. Ada banyak sekali. Misalnya kita ngeruqyah banyak. Pak, cerita Apip nggak waktu di ruqyah? Apip cerita nggak waktu di ruqyah? Cerita waktu di ruqyah. Cerita nggak dia? Nah, jadi bisa mendatangkan, Allah memperlihatkan neraka, surga. Allah bisa menghancurkan, Allah bisa menciptakan melalui perantaraan ayat itu. Ayat tentang misalnya pasang-pasangan, maka si jin tersebut bisa dikasih Allah pasangan. Nah, jadi lafaznya itu mengandung mukjizat. Misal kita mau misalnya kita mau berdoa, maka berdoalah menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu lebih manjur, lebih mujarab dibanding doa yang kita bikin sendiri. Jadi lafaznya itu mengandung mukjizat. Al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya merupakan ibadah. Nah, ini ya pengertian Al-Quran. Jadi kita sudah bertahun-tahun ngaji nggak paham apa itu Al-Quran. Jadi membacanya merupakan ibadah. 1 huruf berapa pahalanya? Kais 10 kalau apa, Bang Yunus? Ya, 1 huruf itu pahalanya senilai dengan 100 kebaikan kalau dibaca dalam sholat dan berdiri. Bang Qasim sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf itu kali 100 berarti berapa? 1900 kebaikan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Laif, mau nggak dapat 1900 kebaikan? Misal berbuat kesalahan, tidak mengatakan sesuai fakta misalnya, dijauhin sama malaikat, bertobat, aduh dapat dosa karena sudah balik, akil balik kan, sudah mimpi basah. Nah, aduh aku banyak dosa ini, gimana nih aku mau tobat? Aku ngaji sholat, baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat 1900 kebaikan. Mau nggak? Mau dapat 1900 kebaikan? Mau? Hah? Baca Bismillah dalam sholat. Emang kita sholat baca Bismillah aja, Bang Qasim? Al-Fatihah kita baca, Kulhu kita baca, Falak bin Nas kita baca, dan seterusnya.
Enggak, kalau subhanallahnya kalau tergantung, kalau dia merupakan dalam Al-Qur'an, iya, tapi kalau di luar enggak. Subhanallah itu ada ayat Al-Qur'an. Subhanallah amma yasifun. Nah, itu ayat Al-Qur'an kita baca itu dalam sholat, kena tuh. Satu huruf 100 kebaikan. Ini riwayat kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan begitu dalam riwayat. Berarti cara tercepat kita untuk mendapatkan banyak kebaikan adalah dengan sholat dan mengaji. Kalau kita sholatnya duduk, misalnya aneh, capek duduk, pahalanya di korting, dipotong, didiskon menjadi 50%. Jadi 50 satu hurufnya itu. Iya. Walaupun kita dalam sholat kita ada duduknya, ada berdirinya. Kalau pas berdiri 100. Iya. Kalau sakit tiduran 50 berarti masih sama 50. Masih 50 dapatnya itu. Karena kalau di luar sholat kita punya wudhu, dipotong lagi 50 itu menjadi berapa inat? 25. Susah kita melakukan kebaikan, nyapu masjid, 1 kebaikan. Khidmat, masak, 1 kebaikan. Tadi siapa? Bang Kosim masak tadi, 1 kebaikan. Baca bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, 1900 kebaikan. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Ya, bukan termasuk ayat Al-Qur'an. Tapi ada juga kalau misalnya fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, nah itu ayat Al-Qur'an. Fasta'idz billah, kalimat itu merupakan ayat Al-Qur'an. Fasta'idz billahi minasyaitonirrajim itu ayat Al-Qur'an. Kalau a'udzubillah bukan. Nah, sampai sini jelas ya. Maka membacanya itu ibadah. Kalau di luar sholat tadi, kita punya wudhu, berapa tadi pahalanya? 1 huruf? 25, 1 huruf. 25. Kalau kita nggak punya wudhu, berapa inat pahalanya inat? 1 huruf. Nggak punya wudhu. Berapa Bang Yunus? 10. Nah, itulah yang riwayat yang populer kata Rasul. 1 huruf itu dilipat jadi 10 kali lipat. Itu kalau kita kompromikan 2 riwayat tersebut, berarti di luar sholat tidak punya wudhu 10, masih dapat 10. Berarti kalau kita bismillahirrahmanirrahim, nah ini aneh baca nih, 19 kali 10, 190 dapatnya. Makanya cara tercepat kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan cara ngaji. Kalau kita pebisnis handal, pastinya kita mau untung yang gede. Maka pas kita nggak wudhu, harusnya kita apa? Wudhu dulu. Jauh bedanya. Wudhu dulu lah. Kalau cuma dapat 25 kurang kali 4 sholat. Kalau lagi nggak kuat ya sudah duduk aja. Daripada kita sholat lama-lama misalnya, tiba-tiba nanti sakit, malah nggak ke masjid, malah nggak ngaji lagi, duduk aja. Alasan lagi. Nah, misalnya begitu ya. Bisa aja Bang Wi, pengalaman. Nah, gitu ya. Jadi itu ya, al-muta'abbadu bitilawati, al-manqulu bitawatir, diturunkan, dipindahkan ke dada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak dan tersambung riwayatnya itu, dan tidak mungkin mereka untuk berbohong. Jadi ada riwayat hadis. Hadis itu misalnya ini mutawatir. Mutawatir itu berarti dia diriwayatkan oleh banyak orang dalam satu masa, sama semua, dan nggak mungkin mereka itu sepakat berdusta. Misal aneh punya responden misalnya atau informan yang dijadikan sebagai orang yang diruqyah. Datangnya dia dari misalnya Palembang,
Terus ada punya lagi, datangnya dari Soekarno-Hatta, Bandung. Terus ada lagi datangnya dari Cicadas misalnya. Ada lagi Kiara Condong dan segala macam. Mereka nggak pernah ketemu. Tapi pas di Ruqyah dibacakan ayat yang sama, efeknya sama. Nah itu. Jadi banyak orang sama dan mereka nggak mungkin sepakat untuk bohong. Kalau misalnya kita nih teman-temanan begini, mungkin aja orang satu circle kok. Ini enggak dari banyak-banyak. Nah itu Al-Quran itu begitu tuh. Dan tersambung sanadnya itu. Kamu dari siapa? Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Nah itu man kulubit tawatir. Al-maktubu fil masahif, ditulis di dalam lembaran-lembaran mushaf. Nah itu tuh mushaf. Nah itu. Kalau satu lembar ini disebutnya sohifah. Sohifah itu satu lembar, suhuf lembaran-lembaran. Mushaf jamaknya masahif itu satu kitab begini nih. Kayak misalnya itu tuh yang di Bang Kosim itu mushaf tuh disebutnya tuh. Jelas gak? Al-Quran itu bacaannya. Kalau yang itunya berarti mushaf. Ditulis dia di dalam masahif. Min awal suratil Fatihah ila akhir suratil Nas. Dari awal surahnya Al-Fatihah terus Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surah An-Nas. Nah, itulah pengertian Al-Quran. Sekarang paham? Boleh? Nah, kan kalau Al-Quran kan itu diturunkannya ya. Dan Ya. diturunkannya kan nggak berurutannya kan. Yang Ya. sebelum Musaf. Betul. Itu yang Nyusunnya. Ya, yang menyusunnya itu sesuai dengan apa yang disuruh atau sesuai Ya. dengan mana? Nah, kalau Al-Quran itu semuanya mandatori. Istilah mandatori itu maksudnya diperintahkan. Semuanya diperintahkan, tidak boleh ada kreativitas di sana itu. Nggak boleh ada kreasi selain Allah di sana itu. Semuanya mandatori. Misalnya turun nih surah Al-Fatihah misalnya. Kata Rasul letakkan di awal. Turun surah Al-Baqarah berapa ayat? Berapa ayat lagi, berapa ayat lagi, berapa ayat, masukkan di surah ini, masukkan di surah ini, masukkan di surah ini. Itu perintah dari Allah. Udah langsung by design gitu ya. Ya. Nah, terus misalnya ada ayat yang dihapus, misalnya pezina laki-laki dan pezina yang sudah beristri, zina muhsan, dan pezina yang ini dirajam. Dihapus sama Allah. Ada beberapa yang dihapus itu, ada beberapa ayat dihapus. Dihapus. Jadi turun nih, ini ayat Al-Quran, kata Allah hapus, maka dihapus ayat tersebut. Maka kata Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kami hapus atau kami ganti, ayat yang kami ganti atau kami hapus, maka kami akan ganti dengan yang serupa atau lebih baik dari ayat tersebut yang dihapus itu. Ada ayat-ayat yang dihapus, ada. Nah, kita nggak perlu lagi mempelajari yang dihapus karena itu bukan Al-Quran. Memang ada yang dihapus. Ada. Yang dihapus itu bisa berupa ayatnya atau bisa berupa hukumnya. Contoh, hukum ya, contoh ya. Misal, leif, hukum minum khamr apa? Haram. Apa dalilnya? Sedangkan ada misalnya yang memabukkan apa? Sedangkan ada ayatnya misalnya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW tentang khamr. Katakan di dalamnya itu ada manfaatnya. Qul fihima itsmun kabir, di dalamnya itu ada dosa yang besar. Ada juga manfaatnya. Wa manafi'un lin-nas, ada manfaatnya. Ada lagi dalil yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat waktu kalian mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan. Nah, coba kalau kita cuma tahu ayat itu aja, apakah itu haram nggak itu, Bang Musim? Jangan dekatin salat kalau kamu lagi mabok. Berarti apa? Haram apa? Di mana haramnya? Atau mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakan di dalamnya ada dosa besar, ada juga manfaatnya. Nah, itulah disebutnya nasih mansukh itu. Sudah dihapus. Jadi pengharaman khamr itu bertahap. Awalnya nggak apa-apa.
Terus kemudian nggak boleh deketin sholat. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir, judi, mengundi dengan anak panah, semuanya itu najis dari pekerjaan-pekerjaan setan. Jauhi agar kalian beruntung. Nah, haram sudah. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Nah, itu nasi mansuh. Jadi semuanya itu diperintahkan, termasuk tulis Bismillahirrahmanirrahim dulu pakai alif, dihapus, kata Rasul dihapus. Rasul kan nggak bisa baca tulis. Iya, ada malaikat Jibril dikasih tahu, diperintahkan oleh Allah itu hapus, jangan pakai alif. Kalau pakai alif jadinya 20, ini 19. Gitu, itu rahasia 19 itu. Kemudian ada yang meneliti tentang angka-angka 19. Bahwa hampir semua habis dibagi 19 tuh. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Kata isim habis dibagi 19. Allah, kata Allah dihitung. Allah itu ada berapa sih katanya itu di dalam Al-Quran? Dihitung habis dibagi 19. Ar-Rahman, ada berapa sih jumlahnya? Dihitung habis dibagi 19. Semuanya itu. Nah, itu nggak mungkin dibikin sama Nabi Muhammad, nggak mungkin dibikin sama Allah. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Makanya kita jangan malas-malas. Karena ada banyak sekali fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Siapa yang malas baca Al-Quran berarti hakikatnya Allah malas dengar dia ngaji. Bukan dia yang malas, tapi Allah yang malas dengar dia ngaji. Bukan dia yang memilih untuk tidak membacanya karena kotornya dirinya, maka Allah nggak mau juga akhirnya. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita cukupkan dulu ya. Dan yang terakhir, ini kenapa kita harus mahir baca Al-Quran? Karena al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran itu bersama malaikat safarah, penulis kiram yang mulia, bararah yang banyak melakukan kebaikan. Jadi orang yang mahir dengan Al-Quran itu temannya malaikat. Temannya itu malaikat. Nah, makanya jangan malas-malas belajar ngaji. A, Bang Musim udah sampai mana? Ha, ba. Apa udah sampai sya belum? Nah, a, ba. Ya, jangan malas-malas ya. Saja kita akhirin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من اولي الالباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي رضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته